Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6. Oke, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah, semoga tadi bacaan doanya tadi akan mempermudah pembelajaran pada pertemuan daring kalian ini, dan harus lebih semangat karena hari ini adalah hari yang lumayan cerah, lumayan bagus untuk kita belajar bersama. Semoga bacaan tadi akan memperlancar juga dalam menjalankan aktivitas kita menuntut ilmu. Nah, sebelumnya tentu kalian sudah membaca materi yang Pak Guru sampaikan kemarin, yang hari ini Pak Guru akan bahas tentang meneladani Nabi Muhammad SAW yang kita pertemukan di kelas 6 semester yang pertama. Nah, sebelumnya kita melihat beberapa materi dalam kelas 6 di semester yang ini ya. Yang pertama ada membaca surah Al-Kafirun, yang kedua Asmaul Husna, bersikap toleransi dan simpatik, memahami zakat, kisah para nabi, dan juga ada meladani Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak sekalian, kita patut menyadari bahwa pandemi ini sangat membatasi dalam proses pembelajaran, namun tidak menjadi alasan untuk kita berhenti dalam menuntut ilmu. Melalui proses ini, kita dituntut untuk selalu berkreatif, belajar lebih mandiri, karena Pak Guru tidak bisa melihat langsung kalian di rumah, hanya saja Pak Guru bisa memantau dari sini. Yuk kita masuk pada pembelajaran yang pertama pada pertemuan kali ini. Nah, ini yang semester 2, Pak Guru lanjutkan saja. Oke. Meneladani Nabi Muhammad SAW. Islam adalah agama terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang diutus Allah. Ajarannya dimaksud untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta. Setiap muslim dituntut untuk menjadi teladan bagi manusia. Umat muslim dituntut menciptakan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, mewujudkan kehidupan yang tentram dan sejahtera. Meneladani perilaku hidup Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk ketaatan kita kepada ajaran agama atau kepada ajarannya. Nah, pada dasarnya menaati, meneladani, mengikuti segala risalah yang Nabi Muhammad sampaikan merupakan bagian daripada ketaatan kita juga terhadap agama, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena agama itu diturunkan melalui siapa? Melalui manusia yang Allah tunjuk, yang bernama Nabi dan Rasul Allah. Jadi tanpa mereka, tanpa Nabi dan Rasul, kita tidak bisa memahami ajaran yang Allah turunkan, tidak bisa memahami Islam yang Allah kasih rahmat di dalamnya. Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, sebagai uswah kita. Karena Nabi diturunkan oleh Allah juga sebagai suri teladan, bukan hanya sebatas menyampaikan tentang ajaran kebaikan, tetapi menjadi suri tauladan yang baik. Nah, materi yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Muhammad dan juga keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad itu di Mekah, di mana suatu wilayah di kawasan Jazirah Arab yang masyarakat Arab pada saat itu dikenal dengan sebutan jahiliyah. Jahiliyah yang berarti kebodohan atau kegelapan. Mereka sebetulnya adalah orang-orang kaya dan pintar, tetapi dalam segi akhlak mereka sangat buruk.
kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala, mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang yang menyimpang, dan juga banyak sekali yang namanya patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah maupun di rumah-rumah mereka. Pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad, yaitu tahun 571 Masehi, terjadi peristiwa yang lumayan sangat genting. Kalau sekarang sangat genting ya. Peristiwa ini adalah peristiwa penyerbuan kerajaan Abisinia ke kota Mekah, di mana yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tujuannya tidak lain adalah mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha itu mengendarai gajah yang jumlahnya ribuan. Penduduk Mekah itu ketakutan dan bersembunyi di rumah mereka masing-masing ataupun di tempat-tempat yang mereka kira aman dari serbuan Abraha. Ketika pasukan sudah masuki kota Mekah, tiba-tiba muncullah kerumunan burung ababil yang sangat banyak. Mereka membawa batu-batu kecil yang panas dan melemparnya ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun pontang-panting dan lari menyelamatkan diri. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah, yang kemudian tahun ini disebut dengan tahun gajah. Nah, dan peristiwa ini dikekalkan atau ditulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Pada tahun itu Nabi Muhammad lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Muhammad berasal dari suku Quraisy yang ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedang ibunya bernama Aminah. Nah, Nabi Muhammad SAW berasal dari kalangan yang terpandang, kaya raya, dan mempunyai kehormatan yang tinggi di suku Quraisy. Nabi Muhammad lahir sudah menjadi yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika masih dalam kandungan. Kebiasaan penduduk Arab waktu itu, jika ada bayi yang baru lahir, disusukan kepada perempuan suku Badui di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi tumbuh sehat di tempat yang udaranya bersih dan segar. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau disusukan kepada seorang perempuan Badui yang pada awalnya Nabi Muhammad oleh Subai Aslawiyah, kemudian digantikan oleh Halimah yang kita kenal sekarang. Jadi Nabi Muhammad pernah juga disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Dan dalam asuhan Halimah Sa'diyah, Muhammad menghabiskan masa kanak-kanaknya selama 4 tahun atau masa balita. Pada masa pengasuhan Halimah, Muhammad mengalami peristiwa yang aneh. Ketika sedang asik bermain teman-temannya, tiba-tiba Muhammad didatangi oleh 2 orang berambut putih. Kemudian keduanya adalah malaikat yang bertugas untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari kotoran dan kejahatan. Jadi pada masa-masa kecil Nabi Muhammad adalah seorang yang yatim dan tidak diasuh oleh orang tuanya, karena adat pada waktu itu di Arab itu memang mengharuskan bayi itu disusui oleh orang lain di suku Badui. Tujuannya adalah supaya gizi-gizinya mendapatkan keadaan yang baik, karena di suku Halimah tinggal itu udara juga baik, keadaan lingkungan juga baik, dan juga cukup nutrisi karena Halimah seorang wanita yang sehat. Yang selanjutnya, pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Sekalipun mengunjungi keluarga ibunya, dalam perjalanan pulang ke Mekah, di perjalanan kampung Abwa, ibunya pun sakit dan akhirnya meninggal dunia. Muhammad kemudian pulang ditemani oleh seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu Muhammad menjadi anak yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya ini sangat sayang kepada Muhammad. Nabi Muhammad SAW adalah pemberian kakeknya. Muhammad artinya orang yang terpuji. Dinamakan demikian karena kakeknya ingin cucunya menjadi orang yang terpuji. Jadi pada dasarnya Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah diuji
meskipun belum menjadi nabi, semasa lahir sampai anak-anak, Allah sudah menguji dengan berbagai hal yang menurut orang biasa cukup menyedihkan. Ditinggal ayahnya sebelum lahir, ditinggal ibunya pada masa usia-usia butuh kasih sayang seorang ibu di usia 6 tahun, dan juga dibesarkan oleh seorang kakek. Nah, masa-masa sedih ini dilalui Nabi Muhammad dengan sangat tabah dan kuat. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap menjalankan hidup dengan penuh kesabaran. Setiap hari beliau mengembala domba, yang mana ini milik pamannya. Beliau ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Ya, Muhammad dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, anak yang jujur pada saat itu karena masih mengembala domba. Sehingga mendapat julukan pada masa itu, yaitu Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya atau orang yang terpercaya. Yang mana pada zaman dahulu itu mendapatkan gelar itu sangat prestis, sangat tidak semua orang dapat mendapatkan gelar-gelar itu, hanya orang-orang tertentu saja. Dan Nabi Muhammad dijuluki sebagai orang yang terpercaya. Usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad berdagang di negeri Syam atau Syria. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, dan oleh karena itu pendeta itu takut jika ada orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad, mereka akan mengenali bahkan membunuhnya. Nah, pendeta pada zaman itu adalah pendeta yang masih muda atau pengikut Injil yang memang belum terkontaminasi dengan sekarang. Makanya Allah memberi keluasaan kepada pendeta yang ada di Syam itu, Buhairah, bisa melihat atau dapat melihat tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad, yang namanya nanti ke depan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Yang kedua, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul. Usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, yang mana Khadijah ini adalah seorang saudagar kaya raya di Mekah. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 perempuan. 2 itu bernama Qasim dan Abdullah, nama yang sama dengan nama ayah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang perempuan ada Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kalsum. Tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrah, atau 6 Agustus 610 Masehi, Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pengangkatan itu ditandai dengan diterimanya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5, ya, yang kita kenal dengan surat Al-Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dan pada saat itu tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu di Gua Hira. Yang kemudian kita sering diperingati dengan namanya Nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran, karena pada hari itu Allah menurunkan surat pertama, ayat pertama yang menisbatkan juga Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW memulai menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Sasaran dakwah pertama adalah keluarga sendiri tentunya, ya, orang-orang terdekatnya. Kemudian meluas kepada Bani Hashim, yang kemudian ke penduduk Mekah. Cara berdakwahnya pun yang dilakukan Nabi Muhammad awalnya sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa? Karena di Mekah itu sudah ada yang namanya kepercayaan atau penyembahan terhadap berhala yang memang sudah ada sebelum kenabian Nabi Muhammad, dan juga sangat berbahaya jika Nabi Muhammad mensyiarkan ajaran Islam dengan terang-terangan, maka akan ditentang, bahkan akan membahayakan nyawa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu masyarakat Mekah masih menyembah berhala, ya, dan banyak sekali yang menentang, meskipun banyak juga yang mendukung, karena awal-awalnya masih awam terhadap ajaran agama Islam pada zaman itu.
Guru lanjutkan lagi. Nah, kita lihat bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Melihat penyiksaan yang ada oleh oleh para suku Quraisy terhadap pengikutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk hijrah atau pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah yang pertama dilakukan itu tanggal 615 Masehi menuju Habasyah. Pada hijrah yang pertama ini hanya pengikut Nabi yang mengungsi, sedangkan Nabi tetap berada di Mekah. Tekanan dan ancaman orang Quraisy semakin menjadi. Pada tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh dua orang yang paling dicintai Nabi Muhammad pada saat itu, yaitu paman Nabi sendiri, Abu Muthalib, dan juga Ummul Husni, atau ini juga bisa disebut dengan tahun berkabung, Abu Muthalib, dan juga istri beliau Siti Khadijah. Nah, beratnya tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Yastrib. Itu di bulan September 622 Masehi. Para pengikut Nabi Muhammad berangkat dari Yastrib tanpa semangat orang kafir Quraisy. Disusul kemudian Nabi Muhammad didampingi oleh Abu Bakar menyusul hijrahnya secara diam-diam. Tugas pertama Nabi Muhammad di Madinah adalah mempersatukan para pengikut dari Muhajirin dan Ansor yang dari Makkah, yang disebut dengan kalau Muhajirin adalah pengikut dari Muhammad, berarti yang dari Makkah, yang kemudian yang menerima atau yang menyambut di Madinah adalah Ansor. Kepindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Madinah menimbulkan kemarahan orang kafir di Mekah. Mereka berusaha menyerang. Nabi Muhammad terus melakukan dakwah secara gigih, pengikut beliau secara banyak dan kuat. Pada 20 Ramadan dan Nabi dan juga umat menuju ke Mekah untuk membebaskan dari orang kafir. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah yang diabadikan dalam Al-Quran dan juga surah An-Nas. Nah, kita tadi sudah mengetahui sedikit sejarah singkat tentang Nabi Muhammad. Lalu kemudian keteladanan apa yang bisa kita lihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah sikap sabar dan takbah, tentunya. Sikap sabar pada saat pertama kali Nabi Muhammad dilahirkan, balita, orang-orang terdekatnya meninggal, ya. Yang pertama ayahnya sebelum lahir, yang kedua ibunya pada saat usia 6 tahun, yang kemudian disusul oleh paman dan istrinya yang paling dicintainya, dan juga tabah di mana pada saat Allah menyuruh untuk Nabi Muhammad berdakwah, banyak pertentangan yang terjadi di suku Quraisy dan juga keluarga. Banyak teman-temannya yang awalnya sebelum kenabian itu dekat dengan Nabi Muhammad, dengan dakwah beliau menjadi justru musuhi. Nah, ini beliau tetap tabah. Yang dua, jujur, tanggung jawab, dan dapat dipercaya. 3, sikap terpuji ini menjadi satu dalam diri Nabi Muhammad, jujur. Pada saat Nabi Muhammad itu dipercaya oleh yang pertama kali Siti Khadijah dalam berdagang, dalam bergembala. Ini Nabi Muhammad jujur sebagai pedagang, bertanggung jawab apa yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad, beliau melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Sehingga jujur dan dapat bertanggung jawab ini membuahkan implementasi orang yang dapat dipercaya, yang disebut dengan julukan Al-Amin, julukan yang tidak semua orang dapat mendapatkan julukan itu. Nah, itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Semoga memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Ternyata banyak sekali poin-poin yang dapat kita petik
dari kisah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita patut menyadari bahwa di zaman era sekarang, sikap terpuji seperti jujur, tanggung jawab, dan juga dapat percaya itu menjadi sebuah bekal. Ini menjadi ciri khas bagi kita. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin dipercaya, kalau kita ingin menjadi membangun relasi yang besar, yang banyak dan yang luas, maka ketiga sikap ini harus kita jalani. Dengan itu, dengan dasar sikap ini, Nabi Muhammad berhasil mendakwahi hampir seluruh dunia dalam kurun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau lebih dibulatkan menjadi 23 tahun Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dan dari yang namanya Islam itu asing di muka bumi itu menjadi sangat luas pengaruhnya, sangat besar, dan menjadi sebuah sistem pada zaman itu yang setelah meninggalnya Nabi Muhammad, setelah wafatnya Nabi Muhammad, kita kenal dengan khalifah, kekhalifahan, dan sampai seterusnya. Rasa-rasa ketabahan juga Nabi Muhammad dan juga rasa sabar itu menjadi poin yang terpenting pada saat kita diberikan sebuah ujian Allah. Karena manusia itu tidak luput dari yang namanya ujian. Manusia itu sejak lahir sampai meninggal akrab yang namanya ujian dan cobaan. Kunci pada saat itu yang kita lalui adalah 2 poin itu, sabar dan tabah. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat mengalami ujian dan cobaan yang begitu besar, yang begitu dalam, dan mulai dari kehilangan orang-orang tercinta, kehilangan orang-orang yang terdekat, sampai kepada orang-orang yang sekitar memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat Nabi Muhammad menjadi orang yang dibenci pada saat itu oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, Nabi Muhammad tetap tabah, tetap menjalankan ajaran Islam, tetap berdakwah, menjalankan ajaran Islam dengan baik dan betul. Dan dari semua itu keteguhan Nabi Muhammad berbuah manis dan berbuah sangat luar biasa, sehingga kita semua yang berada di era sekarang, kita memeluk ajaran Islam melalui berkat Nabi Muhammad SAW. Jika pada zaman itu Nabi Muhammad tidak tabah dan tidak sabar, maka barang tentu Islam itu tidak dapat sampai ke sekarang. Kita belum tentu beragama Islam, kita belum tentu tahu tentang ajaran dan kenikmatan ajaran Islam itu sendiri. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW, berkat ketabahan dan keteguhan dan kesabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah sampai di Indonesia, sampai di sekolah ini. Itu sedikit maklumat tentang kisah Nabi Muhammad dan keteladanan. Anak-anak sekalian, Pak Guru harapkan kalian juga dapat mengambil hikmah dari apa pelajaran dari apa kisah hari ini. Semoga Nabi Muhammad dapat menjadikan sebuah idola kita semua. Jadi kalau misalkan kalian kenal seorang artis dan jadikan idola, maka orang yang pertama harus kalian idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling berjasa, manusia yang paling berjasa. Kalau misalnya gimana orang tua? Orang tua juga berjasa. Hanya saja dalam Islam, kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad harus lebih tinggi dibandingkan kecintaan kita terhadap Rasul, terhadap orang tua. Meskipun pada dasarnya setiap ajaran Nabi Muhammad, setiap ajaran Islam tidak akan pernah bertentangan dengan yang namanya bakti terhadap orang tua. Begitu yang boleh saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Dan nanti silakan kerjakan tugas di LKS yang Pak Guru sudah berikan sebelumnya tentang tema kisah Nabi Muhammad dan juga keteladanan Nabi Muhammad, juga sikap hikmahnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan melalui chat. Dan juga kalian yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membaca dulu seperti di ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca dulu. Kalau ingin pintar, baca dulu. Setelah membaca, baru kemudian kalian bisa menganalisis. Bukan cuma sebatas membaca. Diharapkan, Pak Guru harapkan membaca ini menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah ujung tombak untuk kalian bisa
berpahala dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membacanya dengan nama Allah, sebutkan nama Allah. Jadi sebelum belajar tentu kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya lebih barokah, ilmunya lebih manfaat, dan ilmunya bisa menjadi pelindung kita ke yang kemudian hari, yang di mana kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Apabila dengan ilmu maka kita akan selamat. Akhir kata, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.